Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dicinta, disayang sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita di Selasa yang terakhir, Selasa ini adalah Selasa yang terakhir 25 Maret 2025 di bulan Maret. Karena minggu depan selamat tinggal bukan bulan Maret. Minggu depan sudah 1 April 2025. Dan 1 April tanggal 31 dan tanggal 1 adalah Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan selamat hari Lebaran buat semua saudara-saudaraku. Mohon maaf lahir batin. Dan doa saya, Pastor Yakub Rahmat, akan mendoakan Bapak, Ibu, saudara semua saudara-saudaraku yang melaksanakan ibadah nanti ucapan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Umat Muslim yang saya cintai diberkati sama Tuhan. Semua kita saudara-saudara diberkati sama Tuhan. Dan mari kita semua bersaudara, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam makin takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan. Biar kita makin mengerti akan rencana Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Ajarku mengerti segala rencanamu Tuhan. Karena dunia akan lenyap, semua akan berakhir. Hidup di dunia kita sementara, semua akan berakhir. Bukti nyata, minggu depan bulan Maret sudah berakhir. Bukan bulan Maret lagi, minggu depan 1 April 2025. Dan tidak akan terulang Bapak Ibu. Bulan Januari tidak akan terulang tahun 2025. Bulan Januari tahun depan itu tahun yang berbeda, 2026. Berarti waktu kesempatan di dunia ini hanya satu kali. Hari ini tanggal 25 Maret hanya berlangsung satu kali. Angkanya sama, 25, belakangnya 2025. Tidak akan ada lagi tahun kapan yang 25 Maret tahun 2025. Ya, cuma hari ini. Gak ada mungkin berapa juta tahun lagi akan 25 Maret 2025. Tidak akan terulang. Hanya berlangsung satu kali hari ini. Tutu mari, setiap kesempatan yang kita akan jalani, kita mau sama-sama lebih dekat dengan Tuhan. Cinta Tuhan. Hidup mengerti akan firman Tuhan. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarku berharap hanya padamu. Tertulis dalam firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku
berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarlah aku ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh haleluya, Kau dahsyat ya Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Untuk pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, sebab ku tidak berdosa kepada Tuhan. Tuntunlah hidupku Tuhan Yesus, untuk aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Nanti-nantikan Engkau sepanjang hari hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Tuhan pelihara Bapak Ibu ya. Saya ingat sekali waktu minggu lalu saya berkata 2 minggu lagi sudah 1 April. Waktu saya bicara tanggal 18 Maret itu. Kalau Bapak Ibu lihat minggu lalu. Ternyata hari ini sudah 25 Maret. Tolong diingat Bapak Ibu ya. Minggu depan saya katakan sudah 1 April. Dan nanti kalau 1 April Bapak Ibu buka ya YouTube saya. Waktu buka hari ini 25 Maret. Saya katakan 1 April berarti Bapak Ibu ingat. Kalau nanti 1 April kita buka YouTube. Berarti buka sudah ingat bahwa minggu 25 April sudah berlangsung 1 minggu. Artinya waktu begitu cepat berlalu. Untuk itu minta sama Tuhan, seperti firman Tuhan, beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Hidup ini sebuah perjalanan. Seperti minggu depan nanti kita sudah 1 April, berarti kita harus jalani. Seperti minggu depan saya katakan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua saudaraku yang tercinta, yang saya hormati, umat muslim yang saya kasih. Diberkati Tuhan. Mohon maaf lahir dan batin. Kita semua saling memberikan maaf karena kita semua adalah manusia berdosa. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Belum. Yang sempurnanya Allah Tuhan kita. Umat Kristiani percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Dan untuk itu mari kita minta sama Tuhan. Tuhan tunjukkan itu jalan-Mu. Tunjukkan kepadaku bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajar aku sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Biar hari demi hari kita berjalan di jalannya Tuhan. Supaya kita tidak berjalan-jalan yang salah menuju maut. Tapi jalan menuju jalan yang benar. Seperti firman Tuhan kita membaca. Mari. 2 Raja pasal 21 ayat 1 sampai 18 saudara. Tentang Manasye saudara. Coba ini. Manasye jahat di hadapan Tuhan. Mari. Hidup sebuah perjalanan. Supaya jalan
Mereka tuh jangan jalan kita jalan yang salah, jalan jahat mulu. Jangan bertobat. Kalau kita dulu jahat, mari kita sekarang menjadi orang baik. Kalau dulu kita orang berdosa, mari kita menjadi saat ini orang benar. Berjalan kebenaran Tuhan. Mari kita baca 2 Raja pasal 21 ayat 1 sampai 18 demikian firman Tuhan. Manusia berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hetsiba. Coba ini diizinkan Tuhan loh saudara memerintah Israel selama 55 tahun. Oh, bukan waktu yang sebentar, saudara. Waktu lama banget, ya. Kok diizinkan Tuhan yang jahat 55 tahun? Coba ada jahat nggak? Nih, ada yang kedua. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah untuk Baal, membuat patung Asyerah seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada. Coba nih saudara, diizinkan Tuhan memerintah 55 tahun. Tujuannya apa? Supaya bertobat saudara. Seperti banyak tuh orang-orang jahat masih dikasih umur panjang. Ya, bukan mereka tuh benar kasih umur. Supaya tujuan Tuhan bertobat. Kalau langsung dihukum mati, selesai saudara. Oleh itu mari kita belajar di sini. Akan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan sepanjang hidup kita begitu besar. Tapi kalau kita berbuat dosa, mari kita cepat bertobat, minta ampun. Jangan jahat seperti Manasye ini yang memberikan mezbah di rumah Tuhan. Coba nih, so. Mungkin mezbah yang najis di rumah Tuhan. Walaupun sebuah rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku, ada nama Tuhan loh Yerusalem. Tapi mereka diganti dengan nama yang najis, nama dewa-dewa Baal yang tidak berkenan. Nyakiti hati Tuhan, saudara. Sakit. Saya sendiri ikut sakit, saudara, karena saya cinta Tuhan. Kalau ada orang yang tidak cinta Tuhan, kalau ada orang yang tidak menghormati, sakit hati saya, saudara. Karena saya begitu menghormati sama Tuhan. Tidak boleh, saudara. Ia mendirikan juga mezbah bagi segenap tentara langit dan kedua pelataran rumah Tuhan. Coba bagaimana, saudara, rumah Tuhan dibikin rumah berhala. Jahat sekali, saudara. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal yang melakukan banyak menjadi mata Tuhan. Sehingga menimbulkan sakit hati. Berarti kesimpulan saya, murah hatinya Tuhan. Kalau saya, ya langsung saya hukum, selesai sudah. Tapi karena murahnya Tuhan sempurna, diizinkan Tuhan terjadi bukan karena apa, tapi Tuhan ingin bertobat. Tuhan itu begitu baik, sangat baik kasih Tuhan itu. Di sini mungkin pentingnya kita belajar firman Tuhan. Supaya kita ngerti betapa besar kasih dia Tuhan. Tapi kita tidak boleh mempermainkan. Kalau kita baca Alkitab, berarti baiknya Tuhan, ampun-ampunnya dahsyat. Ya, timur barat. Tidak ada tandingannya. Ya, tetapi kita mari belajar supaya tidak boleh mempermainkan Tuhan. Maka kita dikasih pahala sama Tuhan, upah. Kalau kita tahu tentang kebenaran, bertobat, hidup dalam kebenaran Tuhan, kita dapat upah. Ada bonus dari Tuhan. Ayat 7, yang menaruh juga patung Asyerah yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sebelum dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih di antara segala Israel, aku menaruh namaku untuk selama-lamanya. Coba ini saudara. Oleh kemurahan Tuhan saya nanti akan ketemu lagi ke Israel, ke Yerusalem. Nangis saya kalau dia Yerusalem saja. Betapa baiknya Tuhan. Kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Bisa sampai detik anugerah Tuhan ini jahat. Jangan sampai tiru seperti orang jahat. Tapi kita mau taubat, kita belajar. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat 8, aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dan tepat menghukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hamba-Mu. Coba ini Tuhan begitu baik. Asal mereka tepat, bertobat, Tuhan berkemuran murah hatinya Tuhan dahsyat, sempurna ini. Di sini kita bisa belajar kasih Tuhan amat agung, mulia. Tidak ada tandingannya saudara. Mari kita mencintai. Saya cinta banget sama Yesus. Hormati Yesus. Sebagai kita respon akan cintanya Tuhan. Jangan kita anak manis saudara ya. Orang yang tahu diri, yang bijak. Orang yang tahu diri, menghormati. Orang baik sama kita tahu diri. So. Kita berbuat baik. Apalagi sama Tuhan yang kasihnya sempurna. Tak terbatas kasihnya Tuhan. Ayat 9.
Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan menyesatkan mereka. Sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari harapan orang Israel. Tetap manusia jahat. Memang hidup sebuah pilihan, saudara. Ya, ada orang sudah dinasihatin macam-macam tetap tidak berbuat. Ya sudah, kalau memang jalannya begitu, ya sudah. Saya tidak bisa apa-apa, saudara. Ya, Tuhan sudah lihat ini, wah udah ini sudah percuma sudah. Keras hati, ya Tuhan begitu baik, ya tapi mereka tetap keras hati manusia ini, ya sudah, silakan itu. Mari kita lihat. Kemudian berfirman Tuhan dengan perantaran para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya yang telah mengapakan orang Yehuda berdosa. Orang Amori disebut. Pada orang Amori, kafir, orang berbuat jahat, ini lebih jahat lagi, keji dari depan Tuhan. Coba sebetulnya beginilah firman Tuhan Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali anting-anting unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan. Jadi habis dihapus, dibalikkan pula penunggung. Menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku, dan akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jadi mataku, dan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai daripada hari nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir sampai hari cobaan ini. Tuhan begitu baik. Artinya apa? Kalau mereka bertobat, sungguh masih bisa ada waktu, saudara. Tapi kalau tidak, jangan nyalakan Tuhan kalau diserahkan musuh-musuh. Tujuan Tuhan supaya bertobat, supaya tahu diri. Karena Wahyu pasal 3:19 Tuhan berfirman, aku mengasihi, ya, orang yang kukasih, ku tegur dan ajar supaya bertobat. Kalau Bapak Ibu punya masalah terus-terusan, sadar mungkin saudara salah di depan Tuhan. Karena Tuhan itu maha baik. Tuhan tidak pernah nyuruh kita cobaan. Tidak ada, saudara. Peristiwa-peristiwa dunia seperti peperang terjadi, itu kan egosnya manusia. Tuhan maunya damai, tapi mereka mau perang. Sudah menjelang akhir zaman ini, banyak orang makin jahat, saudara. Makin jahat itu menjelang kedatangan Tuhan. Oleh itu mari kita jangan jadi orang jahat, tapi kita menjadi orang baik, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lagi pula manusia mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jadi mata Tuhan. Banyak yang jadi mata Tuhan. Selebihnya dari rawat manusia. Mohon maaf, saudara. Kesal lagi, saudara. Karena semangatnya saya kesal sama Manasye ini, saudara. Ya, selebihnya dari riwayat Manasye segala dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Nabi Raja Yehuda ayat 18 terakhir. Kemudian Manasye mendapatkan perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istilahnya di taman Usah. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan. Besok kita lihat Amon bagaimana sikapnya. Yang jelas Manasye akhirnya mati, saudara. Ujung-ujung kematian. Maka di sini kita penting belajar Alkitab. Karena di balik semua perbuatan baik jahat, akhirnya mati. Dan kata firman Tuhan, kematian nanti akan dihakimi. Seperti Ibrani pasal 9:7. Ini sama-sama, saudara. Ya, nanti akan diadili, termasuk Manasye semua diadili karena firman Tuhan berkata kok. Ya, di dalam Ibrani 9:7, manusia satu kali akan mati dan itu masuk di dalam penghakiman. Ya, itu akan diadili. Masih saya mau baca Ibrani 9:7. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah dihakimi perbuatan baik, perbuatan jahat nanti akan dilihat. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5:10. Saya mau baca lagi 2 Korintus 5:10. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, itu baik atau jahat. Nah, maka itu melalui firman Tuhan, Manasye jahat nanti akan terima konsekuensi hukum. Seperti Yudas Iskariot, konsekuensi hukum. Ya, kalau sampai tidak bisa masuk surga, ya udah dilemparkan dalam laut api, saudara. Tapi untung besar kita dengan baca Alkitab, kita mau bertobat. Kita mau jangan berbuat jahat, tapi berbuat baik. Berbuat baik standarnya firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau mengerti akan rencana Tuhan. Diberkati kita semua pada pagi hari. Ajar
ku mengerti, amin, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari Bapak Ibu Saudara semua dicinta sama Tuhan, kita mau belajar berjaga dan berdoa. Lakukan perbuatan baik, lakukan semuanya seturut dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga, melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan kehendak Allah selaras dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita bersama, sehingga nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.